Hai pecinta buku, salam membaca. Kenalin, saya Deliano Mandala Putra dari kelas 11-3 Bambang Utoyo Kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan isi buku yang telah saya baca, yaitu Emotional Healing Therapy yang ditulis oleh Irma Rahayu. Sedikit mengenal tentang penulis, yaitu Irma Rahayu. Irma Rahayu merupakan founder dari Healing Therapy Indonesia dan penulis dari buku Emotional Healing Therapy, Money Therapy, dan juga Love Therapy. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau lagi ada masalah kayak jadi orang yang paling menderita sedunia dan juga paling merasa tersakiti? Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Setelah ngerasa kayak gitu, kalian bakal ngeluarin emosi-emosi negatif kayak gampang marah, mudah tersinggung, dan juga mengeluarkan kata-kata yang kadang tidak seharusnya kita ucapkan. Teman-teman, setelah membaca buku ini, saya telah merangkum 3 poin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sebagai cara dalam melakukan kontrol emosional pada diri kita. Yang pertama yaitu touch and breathe method, yaitu metode bernapas dan menyentuh bagian tubuh yang merasa sakit ketika kita melakukan gerakan tersebut. Teman-teman, pada metode ini kita diminta untuk mengingat masalah-masalah ataupun hal-hal yang membuat kita takut dan juga membuat kita merasa khawatir. Setelah kita memikirkan masalah tersebut, kita diminta untuk menarik napas secara perlahan dan juga menyentuh bagian tubuh kita yang merasa sakit ketika kita melakukan napas secara perlahan. Yang kedua yaitu forgiveness therapy atau terapi memaafkan. Terapi ini merupakan terapi paling simpel, tapi paling sulit dilakukan. Karena mengapa? Karena diri kita kadang merasa gengsi dalam mengungkapkan rasa maaf, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Teman-teman, sebenarnya pada forgiveness terapi ada kata kunci atau kalimat kunci yang bisa kita lakukan, yaitu berbunyi seperti ini. Saya telah menerima segala ucapan, perkataan, dan juga tindakan kamu yang menyakiti saya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga Tuhan memberkatimu dan juga memberkatiku. Yang ketiga yaitu let it go atau melepaskan. Pada metode ini kita diminta untuk mengingat kejadian-kejadian masa lalu, baik itu masa kecil, masa SD, masa SMP, masa SMA, ataupun masa kuliah bagi orang yang sudah menikah. Ketika kita mengingat kejadian-kejadian tersebut, kita akan diminta untuk let it go atau melepaskan rasa takut itu yang mengganggu pikiran, batin, serta mental kita. Teman-teman, apa sih yang kita dapat dari 3 poin ini? Menurut saya, setiap orang memiliki emosional yang berbeda-beda. Namun, ketika kontrol emosional itu tidak baik, maka hal itulah yang dapat merusak pribadi tersebut. Dalam artian, pribadi itu bisa terjerumus ke dalam hal yang bisa kita katakan negatif ketika emosional itu membawanya menjadi pribadi yang gampang marah serta gampang tersinggung dengan ucapan orang lain. Maka dari itu, saya merekomendasikan buku Emotional Healing Therapy yang bisa kalian baca dan juga bisa kalian lakukan sebagai cara dalam kalian melakukan kontrol untuk emosi kalian. Semoga dengan membaca buku ini nantinya, kalian yang awalnya emosional bisa menjadi pribadi yang lebih ramah dan juga lebih menerima segala kejadian yang terjadi di dalam hidup kalian. Baiklah, yang terakhir, last but not least, menurut saya membaca buku adalah sebuah jembatan ilmu yang sangat penting bagi anak muda. Karena buku merupakan gudang ilmu, maka bacalah buku mulai hari ini, jangan besok, tahun depan, ataupun bulan depan, karena ilmu itu tidak bisa ditunda, teman-teman. Baiklah, saya mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam pembaca. Hai pecinta buku. Teman-teman, Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Setelah ngerasa kayak gitu, kalian bakal ngeluarin apa sih yang kita dapat dari 3 poin ini? Yang bacalah buku mulai hari ini, jangan besok, tahun depan, atau bulan depan, karena ilmu itu tidak bisa ditunda. Baiklah, saya mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.